Bikin shock ya, dalam waktu dekat kamu akan dipertemukan lagi dengan orang ini. Nah ya, jadi persiapkan dirimu karena dalam waktu dekat kamu akan dipertemukan lagi dengan orang ini. Nah ya, seru ya. Jadi kita akan lihat siapa yang akan dipertemukan lagi dengan kamu. Oke, jadi bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, langsung aja join ya. Caranya klik aja link kontak WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, jadi langsung aja kita awali ya readingan ini dengan afirmasi yang positif, biar teman-teman juga merasakan energi yang positif. Oke, kita lihat ya, siapakah seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Wow, kita lihat ya. Ya, kelihatan. Seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu, dia adalah seseorang yang memang mengharapkan adanya pertemuan kembali dengan kamu. Artinya apa? Sampai detik ini orang ini masih sayang kepada kamu, ya. Dan dia berharap agar kamu tuh bisa disatukan lagi dengan dia. Dan di sini memang dia sadar orang ini tuh pernah melakukan kesalahan terbesar sehingga membuat diri kamu merasa kecewa kepada dia. Tetapi karena dia terobsesi lagi sama kamu sehingga orang ini berubah menjadi versi terbaiknya. Ya, dan pertemuan ini tuh ya nantinya akan membuat diri kamu tuh merasa terkejut karena tiba-tiba aja gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nongol lagi tuh si kadal kucrut ya, apa tuh mau kamu. Nah, dimana tujuan dia ya, dia ingin mendapatkan kamu kembali ya, ingin kembali lagi berkomitmen dengan kamu di saat kamu tuh masih menyimpan ya rasa enek ama kelakuannya. Nah ya, jadi di saat kamu udah mulai ikhlas ya melepaskan dia, di saat kamu tuh udah mulai berbahagia dengan situasi kamu saat ini, nggak taunya ya kadal ini balik lagi ke dalam kehidupan kamu. Nah, meskipun dia menunjukkan versi terbaiknya, tapi itu tidak membuat dirimu tuh langsung percaya. Kenapa? Ya iyalah dirimu tuh kebanyakan drama. Ya iyalah gue nggak percaya karena dulu tuh udah sering ya dirimu tuh bohongin gue gitu. Dan saat ini ya kamu meminta aku langsung percaya terhadap perubahan kamu. Maaf, sorry lah ya. Gue udah nggak sebodoh dulu. Nah, jadi ini orang tuh nantinya akan effort penuh tuh ya. Bagaimana cara dia bisa mengembalikan kepercayaan kamu lagi akan dirinya dia. Dan tentu itu kan bukanlah suatu hal yang mudah. Karena jujur aja ya, sekali saja orang berbohong, maka yang kedua kalinya orang tuh tidak akan mudah percaya lagi meskipun dia berkata jujur. Kenapa? Ya karena yang saya lihat ya pada saat flashback ke belakang, diri kamu tuh udah terlalu sering dibodoh-bodohin sama dia, terlalu sering dibohong-bohongin sama dia, dan lebih menyakitkan ya dia pernah bohongin kamu demi memanfaatkan apa yang kamu miliki. Nah ya nggak taunya apa, ternyata ini orang tuh banyak modus, nih orang tuh banyak drama ya, selain itu nyakitin hati pula ya, kegantengan kagak ya, menyebalkan iya gitu ya kalau dia cowok. Kalau cewek ya sebaliknya gitu, cantik kagak ya tapi tingkah kamu sok berlagak seperti itu. Dan kita lihat ya adanya energi lain di sini bahwa di antara dia ini sampai rela ya. Wow, dia sampai rela tuh ya nyimpen foto kamu, dia doain tuh ya foto kamu dengan harapan agar kamu tuh luluh lagi di tangan dia. Karena dia sadar gitu bahwa saat ini kamu tuh tidak mudah lagi untuk diperdaya sama dia. Nah makanya itu ya, diam-diam ternyata orang ini pakai energi spiritual gitu ya. Dia jompa-jampilah foto kamu ya, mungkin foto kamu didukunin lah sama dia ya. Atau mungkin jangan-jangan ya ini orang tuh pakai doa-doa pelet lagi gitu. Kenapa? Ya karena diri kamu tuh saat ini sangat susah untuk didapatkan lagi ya atas apa segala kelakuan yang pernah menyakiti perasaan kamu. Nah, jadi kayak kamu tuh saat ini udah pinter gitu ya. Udah nggak mau lagi tuh diriku dimanfaatkan gitu ya, digombal-gombalin lagi. Oh, sorry lah ya.
gue udah kebal gitu ya. Dan jujur sih gitu ya, selama kamu lepas dari dia, mungkin di awal tuh kamu bener-bener merasa sakit. Tapi saat ini setelah kepergiannya, kondisi kamu tuh jauh lebih baik. Kayak kamu tuh udah mulai belajar ikhlas akan rasanya sakit hati, diri kamu udah mulai belajar ya, jadi pribadi yang lebih baik. Nggak taunya tantangan besar lagi kamu hadapi. Orang ini muncul lagi dalam hidupmu. Nah, itu yang menjadi tantangan besar, apakah kamu mau menerima dia kembali atau tidak. Karena bagaimanapun juga yang menjalani kehidupan ini adalah kamu, jadi semua keputusan dikembalikan lagi kepada kamu. Ya, jika ditanya apakah dia berubah, ya berubah sih. Tapi berubahnya nggak total gitu ya, masih adalah sifat-sifat menyebalkannya. Nah, jadi di sini disesuaikan aja. Kalau emang kamu masih sayang sama dia, ya bolehlah gitu ya. Pertimbangkan dia kembali masuk ke dalam hidup kamu. Tapi jika kamu udah terlalu enek, udah terlalu kesel sama dia, muak banget, oke ya, move on aja. Karena di dunia ini orang tuh nggak cuma satu aja ya, masih banyak orang yang antri di belakang kamu ya. Oke, kita cek lagi ya di sini guys. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu. Ace of Cup. Wow, ya. Saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang tersiksa karena kamu diamkan ya, akibat sifat dia yang sangat menyebalkan. Dia tahu ya bahwa kamu tuh sayang sama dia, tapi dia nggak bisa jaga sikap karena orang ini terlalu welcome, berkenalan sana sini terhadap orang baru meskipun dia telah berkomitmen dengan kamu. Nah ya, makanya selama kamu menjalin hubungan sama dia, lebih banyak nangis dan menderitanya daripada kamu bahagianya. Gitu ya. Tapi ini orang kagak sadar-sadar, udah tahu kamu sedih, udah tahu kamu tersiksa, tapi dia masih tetap terus ya hajar kamu habis-habisan ya, lewat tingkah dan kelakuan dia yang begitu welcome terhadap orang-orang baru gitu. Dan saat ini ya diri kamu tuh emang bersikap cuek ya, karena diri kamu tuh udah bener-bener muak gitu ya, nggak sudi lagi buat mempertimbangkan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Tapi ya itu tadi, namanya energi nggak bisa ditolak. Dalam waktu dekat ya, di bulan-bulan ini orang ini akan muncul lagi di hadapan kamu. Tinggal kamu siap atau tidak berhadapan lagi sama buaya darat. Nah ya, karena di antara kamu tuh nggak tahu ya, entah kamu terlalu polos atau dia terlalu manipulatif, sehingga nggak kedeteksi gitu ya bahwa orang ini tuh ternyata dia seorang player gitu. Mungkin di awal kamu tuh percaya aja, tapi makin kesini makin banyak kejanggalan sampai pada akhirnya kamu ketahui lewat mata kepalamu sendiri bahwa orang ini tuh ternyata nggak setia, sering berselingkuh di belakang kamu, dan cenderung banyak drama dan alasan yang dia mainkan untuk menutupi kebusukannya. Nah ya, dan saat ini ya diri kamu tuh benar-benar hancur perasaan kamu gitu. Sedangkan dia terobsesi ingin masuk lagi ke dalam kehidupan kamu ya. Tapi diri kamu juga pikir-pikir gitu ya, luka yang kamu berikan kemarin ya, itu masih belum cukup sembuh. Apakah kamu ya mau menghadirkan luka baru lagi ke dalam kehidupanku ya? Tapi dia berjanji ya, dia janjiin kamu akan adanya perubahan. Dia janjiin kamu seolah-olah dia tidak akan menyakiti kamu yang kedua kalinya. Tapi ya sudah, keyakinan kamu tuh sudah hilang. Karena yang aku rasakan jujur aja ya, kamu tuh saat ini jauh lebih merasa bahagia, tidak terikat dengan siapapun. Jadi kemana-mana bebas gitu ya, mau aku nongkrong kek, mau aku nonton film kek ya, mau aku nonton drakor kek, nggak ada yang peduli sama kamu. Nah ya, dan saat ini yang aku rasakan memang kamu tuh tidak begitu obsesi lagi ya sama drama-drama cinta. Artinya apa? Ya sudah, kamu serahkan aja hidup kamu kepada Tuhan. Kalau ada jodoh ya syukur, kalau dipertemukan ya sabar aja gitu. Karena udah capek sekali gitu ya, kamu terobsesi mencari validasi cinta, tapi begitu ketemu ujung-ujungnya mengecewakan. Nah makanya ya, yang aku lihat saat ini fokus kehidupan kamu bukan ke arah love life lagi, melainkan fokus ke arah hidup kamu, fokus ke arah karir, fokus ke arah masa depan, mungkin membahagiakan keluarga kamu ya. Karena
habis sudah ya perasaan ini disiksa terus sama si buaya darat gitu. Ntar ya, saya lihat adanya energi lain atau tidak. Dan di sini nggak tahu kenapa ya, saya merasa dulu perasaan kamu ke dia itu begitu besar ya, jika dilihat dari flashback ke belakang ya. Dan begitu yakinnya kamu sama dia, seolah-olah dia adalah jodohnya kamu ya. Tapi nggak tahu kenapa bahwa saat ini perasaan itu telah hilang ya, bukan kecil lagi, melainkan sudah hilang dari hidupmu. Karena jujur aja ya, kamu tuh tipikal orang yang emang seperti itu. Ketika kamu sayang, maka sayangnya luar biasa. Tapi begitu pula juga ketika kamu disakiti ya, maka rasa sakit yang kamu rasakan itu sangat luar biasa. Seperti itu. Kita cek lagi ya guys di sini. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Oke. Kamu dan dia terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Gitu ya. Kalian sadar ya bahwa hubungan ini tuh salah, hubungan yang tidak bisa dibenarkan, karena bagaimanapun juga entah kamu atau dia ini menjadi pihak ketiga di dalam hubungan ini, gitu ya. Tetapi saya merasa ya bahwa di antara dia ini emang sepertinya nggak bahagia dengan pasangannya, sehingga dia memutuskan ya mau menjalin hubungan dengan kamu karena kamu bisa memberikan apa yang dia butuhkan daripada pasangannya. Nah, gitu ya. Karena yang saya rasakan di antara dia ini sepertinya sudah tidak mendapatkan kecocokan. Ya, dan di antara dia kenapa mau bertahan ya? Mungkin karena anak, mungkin karena harta gono gini ya, atau mungkin ya ini prosesnya masih berbelit-belit gitu ya. Tetapi ya setelah dia ketemu sama kamu ya, itu semakin apa ya? Rasa stres dia tuh makin hilang ya, karena diri kamu tuh bisa menghargai dia melebihi pasangannya gitu. Dan saat ini kamu sama dia sepertinya terputus ya secara komunikasi, mungkin ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Dan mungkin kamu mengira bahwa ini akhir dari segalanya, tapi tidak ya. Karena dalam waktu dekat kamu sama dia akan dipertemukan lagi, kalian akan kangen-kangenan lagi ya. Kalian akan main cinta-cinta rindu-rinduan lagi gitu, karena emang orang ini sepertinya sudah tidak tahan ingin bertemu kamu gitu, dan menyelesaikan konflik batin yang terjadi di dalam hubungan ini. Dan di sini memang yang aku lihat ya, selama kamu tidak berkomunikasi dengan dia, kamu tuh stres parah ya yang aku lihat gitu. Kayak ngapa-ngapain tuh jadi nggak mood, kerja pun nggak bisa fokus, karena kamu terlalu memikirkan dia gitu. Dan dia pun juga sama, dikiranya di saat nggak ada komunikasi mungkin ya dia berbahagia, padahal kenyataannya tidak. Justru malah orang ini tuh sengsara gitu ya. Dia sering kepoin kamu, memantau kamu dari kejauhan ya, khawatir apabila kamu tuh jatuh ke tangan orang yang baru di saat orang ini benar-benar mencintai kamu gitu. Dalam waktu dekat saya merasa bahwa orang ini akan dikalahkan ya sama rasa rindu dia ke kamu. Jadi kayak rasa gengsi dia itu akan dikalahkan sama rasa rindu dia ke kamu yang begitu dalam. Nah, jadi udah tuh nggak ada lagi kata gengsi-gengsian gitu. Karena makin dia gengsi, ternyata makin dia sakit hati gitu ya. Makin dia nggak memulai, ya udah ya. Konflik batin ini nggak kelar-kelar, akan tetap terus selamanya seperti ini. Sedangkan orang ini pengen ketemu kamu ya, pengen ajakin kamu jalan, ajakin kamu dating lagi. Nah, dan tentunya saya merasa bahwa ada rasa penyesalan gitu ya. Mungkin kata-katanya menyakiti perasaan kamu. Dan di antara kamu yang saya lihat ya, mungkin tersinggung sama perkataannya karena kata-kata dia ini menurut aku tuh terlalu kasar ya untuk ukuran kamu. Karena jujur aja ya, diri kamu tuh emang gak bisa dibentak. Kamu tuh orangnya sensitif. Sekali saja kamu dibentak pasangan kamu, maka rasa sakit hatinya itu bisa mendarah daging ya, atau cukup dalam seperti apa yang terjadi sama kamu saat ini gitu. Dan di sini saya merasa ya,
dia nih kayaknya udah mulai cari-cari info tentang kamu ya. Udah kayak mulai berani lah ya, intinya tuh kayak mungkin nge-like status kamu ya. Udah mulai kayak berani komentar gitu ya, meskipun dengan nada yang jutek gitu ya. Itu menandakan apa? Ya dia masih membutuhkan kamu ya. Dia sedih, dia stres, tersiksa karena kamu diamkan. Nah ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Queen of Wands. Oke. Aku tuh merasa ya bahwa dia adalah orang yang sebenarnya kamu rindukan. Ya, kamu kangen sama dia, dia pun juga kangen sama kamu gitu. Karena apa? Kalian berdua ini menjalani hubungan cinta yang berjarak ya, hubungannya mungkin beda kota, hubungannya mungkin beda negara ya, sehingga membuat orang ini tuh tidak bisa setiap saat menemui kamu untuk melampiaskan rasa rindu dia kepada kamu. Emang yang saya rasakan ya, kelihatannya dari sisi luar orang ini tuh kurang menunjukkan niat dia gitu ya, kurang menunjukkan rasa serius dia kepada kamu. Tetapi ya, yang saya rasakan kamu salah menilai, karena segala sesuatu tidak bisa dinilai dari sisi luarnya saja sebelum kamu mengetahui sisi terdalamnya. Emang luarnya cuek ya, tapi dalam dia ya, di dalam hatinya dia, orang ini tuh benar-benar tulus mencintai kamu tanpa melihat ya segala kekurangan kamu. Nah, mungkin ya kamu nggak sadar ya, coba deh diingat gitu ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini pernah nuntut apa dari kamu ya? Orang ini pernah nggak gitu ya memaksa kamu menjadikan apa yang dia inginkan? Nah, tidak kan? Itu tandanya apa? Ya di sini dia benar-benar apa ya, sangat mencintai kamu ya, sangat tulus sayang sama kamu tanpa melihat apa yang kurang ya dari dirimu. Dan jujur ya, saya merasa bahwa emang sepertinya sudah cukup lama ya kalian merencanakan adanya suatu pertemuan, tapi memang belum terrealisasi, bukan karena dia nggak niat ya untuk datang menemui kamu, tetapi yang aku rasakan ya, di antara dia ini memang sepertinya masih belum memiliki waktu yang senggang. Nah ya, makanya kenapa tuh ya di antara dia ini kayak apa ya, bisa dibilang tuh sering gitu ya ngajakin kamu ketemu tapi batal ya, sering lagi ngajakin kamu ketemu tapi batal lagi, bukan karena dia nggak niat, tidak gitu ya, melainkan ada suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan gitu. Dan di sini tuh dia mengenal kamu ya, bagi dia itu merupakan anugerah, merupakan keajaiban ya, karena dia merasa bahwa kedatangan kamu tuh datang di saat waktu yang tepat gitu, di saat memang kamu di saat dia memang membutuhkan kasih sayang, di saat dia memang membutuhkan perhatian, di saat dia memang membutuhkan sosok seseorang yang benar-benar bisa diajak serius dan komitmen. Dan di sini dia ini pribadi yang hangat ya, jadi kayak hangat, sisi romantisnya dia ini akan terlihat ketika orang ini datang menemui kamu secara langsung. Emang ya ketika dia berkomunikasi dengan kamu, kayak misalkan di WA, di sosmed, dia pribadi yang sangat cuek. Tetapi semuanya berbeda ketika dia sudah datang menemui kamu, dia ini termasuk pribadi yang sangat hangat ya. Bahkan tidak sedikit pula di antara dia ini yang menunjukkan kasih sayangnya itu lewat physical touch, artinya mungkin kayak dia ini suka pegangan tangan ya, suka pelukan ya, ataupun mungkin suka genggam tangan kamu. Itu semua sebagai bentuk implementasi bahwa dia benar-benar tulus mencintai kamu dari hati. Namun ujian terberat kamu ya, kamu tuh sering banget ya merasa overthinking sama dia, terutama ketika orang ini terlambat menghubungi kamu. Nah, karena apa? Ya kamu tuh punya trauma di masa lalu. Ya, kamu tuh punya trauma ditinggalkan
pada saat sayang-sayangnya sama orang. Dan yang kamu takutkan ketika orang ini ya mengabaikan pesan kamu, mengabaikan telepon kamu, kamu takut apabila kisah lama ini terulang kembali. Padahal tidak gitu ya. Mungkin saja orang ini sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya ya. Tapi sama sekali orang ini tidak ada niatan ingin mempermainkan perasaan kamu. Karena dia menganggap gitu ya, mendapatkan seseorang seperti kamu ini bukanlah suatu hal yang mudah, butuh pengorbanan, butuh tantangan besar. Nah, makanya dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, ya. Jadi kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu. Aku tahu sih ya, kamu tuh masih menyimpan dendam. Bukan dendam sih, tapi lebih tepatnya itu kayak kamu masih menyimpan rasa sakit hati akibat kekecewaan yang telah dia lakukan di masa lalu. Gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan, yang membuat diri kamu merasa kecewa sama dia ya, karena orang ini terlalu bersikap ego. Ya, ego dia nggak bisa dikalahkan. Dan yang lebih parah, beberapa di antara dia ini orangnya NPD banget. Pengennya cari validasi sana sini, ya, tapi dia nggak bisa menghargai kamu. Ingin selalu diakui, ya, tapi dia kurang bisa menghargai posisimu sebagai pasangan. Karena apa? Orang ini tuh sering banget ya bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan betapa dalam ya luka yang kamu rasakan karena kelakuan dia sendiri. Dan saat ini saya melihat ya, hati kamu tuh sangat berat sebenarnya ya untuk menerima kehadiran orang ini. Tapi kayak kamu tuh nggak punya daya untuk menolak dia. Kenapa? Karena orang ini tahu sisi kelemahan kamu. Sehingga membuat yang semula kamu ingin marah ke dia jadi nggak bisa marah. Karena apa? Dia tahu celah kelemahan kamu. Celah kekurangan kamu. Ya, kalau kamu tuh orangnya nggak tegaan. Kamu tuh orangnya baperan. Kamu tuh orangnya gampang nangisan. Dia manfaatkanlah celah itu untuk orang ini tuh bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu gitu. Tapi yang perlu kamu ingat, disclaimer bagi kamu, lebih berhati-hati ya sama orang seperti ini, karena yang aku lihat tuh dia kecium ya aroma energi manipulatif. Nanti yang aku takutkan apa? Setelah kamu masuk lagi ke dalam jebakannya, dia kembali lagi ke versi settingan awal ya, bukannya berubah ya, malah berulah. Nah, itu yang aku takutkan. Makanya kamu di sini harus benar-benar bisa berhati-hati, jangan sampai lagi kamu diperdaya lagi sama dia karena dia terlalu manipulatif. Kayak pinter, pandai ya, pandai berangkai kata-kata, pandai manipulatifin kamu, pandai bikin kamu tuh jadi luluh, nggak tega sama dia gitu. Dan di sini yang aku lihat gitu, kamu sama dia ini sebenarnya sudah sering ya kayaknya putus nyambung nggak jelas, tapi tetap aja hubungan ini tuh rasanya kayak roller coaster, blunder gitu, nggak jelas. Kenapa? Ya karena nggak ada konsep gitu. Dia tidak mengenal ya konsep arti sebuah hubungan tuh seperti apa. Dia nggak tahu ya hakikat hubungan tuh seperti apa. Hakikat hubungan kan ya udah setia, sama-sama saling mengerti, bertanggung jawab ya, sama-sama bisa menjadi support system yang baik. Tapi pada kenyataannya apa? Dari semua yang udah aku sebutkan ya, justru malah yang muncul itu hanya sikap egoisnya. Nah, jadi mustahil rasanya ya dia pengen bahagia sama kamu, tapi dia sendiri nggak tahu ya bagaimana cara bahagia. Nah, hubungan dia sama kamu aja masih belibet gitu. Tapi ini orang tuh ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Terlalu menjanjikan inilah, janji itulah, pret gitu. Orang diri kamu aja kagak serius gitu ya. Hidup kamu aja kagak bener gitu. Terus, dan di sini aku juga melihat ya, beberapa di antara kamu tuh sebenarnya gitu ya, meskipun saat ini kamu sedang sakit hati sama dia, tapi di belakang kamu tuh sedang diperebutkan ya sama 4 orang atau lebih gitu ya. Kayak, ya emang gue goblok gitu ya, emang gue tolil gitu ya. Meskipun kalau sakitin aku, hey, tapi di belakang gue gitu banyak tuh yang ngantri, yang pengen kenal aku, pengen memperebutkan diriku gitu ya.
Jadi mungkin ya dia berpikir ya selama ini kamu yang kejar dia, kamu yang selalu memaafkannya, kamu yang selalu nggak tega sama dia gitu. Dia berpikir tuh mungkin ya apa ya, kamu tuh butuh dia banget gitu. Padahal kagak gitu ya, lo aja yang goblik ya, lo aja yang gobliek gitu. Karena di belakang gue gitu ya, banyak yang antri, banyak sekali orang yang pengen berkenalan nama aku gitu ya. Jadi please jangan sia-siakan aku, karena apabila kau ya tetap memperlakukan aku kayak gini, ya udah gue cabut aja, gue move on gitu. Karena yang real-real aja gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan lagi dengan kamu? Oke, Death Priestess ya. Saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya tidak ingin kamu lepaskan untuk saat ini. Tapi kelakuan dia seolah pengen banget ya untuk kamu lepaskan, karena kamu sudah mencoba mengimbangi dia, menerima dia apa adanya ya. Dan yang lebih penting ya, sudah banyak sekali perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia, tapi tidak membuat pintu hati orang ini terketuk sadar membalas ketulusan kamu. Ya, justru malah di sini yang membuat kamu makin sakit hati ya. Karena dia ini tipikal orang yang lebih suka menilai kamu daripada dinilai. Lebih suka menilai keburukanmu daripada mengingat kebaikan kamu. Nah, padahal gue ini baik ke kamu itu nggak kurang-kurang ya. Mertua minta ini udah jebret. Gue kirimin lah perhiasan permata gitu ya, batu aki, batu karang gitu ya, ataupun emas 24 karat. Kurang apa coba gitu. Tapi kamu sama sekali tidak pernah melihat ya sisi pengorbananku. Justru yang kamu nilai hanyalah seucrit ya, seucrit kesalahanku yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesalahan kamu. Karena jujur aja ya, kesalahan dia ke kamu ini banyak banget gitu. Tapi ini orang nggak takut dosa ya. Bohongin kamu pernah, manfaatin kamu pernah, nyelingkuhin kamu pun juga pernah. Udah ya, kamu dapat paket komplit penderitaan. Tapi sayangnya gitu, ini orang kagak sadar-sadar gitu ya. Sadarnya dia setelah ya kamu tuh bener-bener ingin memutuskan dia mundur dan menyerah selama-lamanya. Nah, baru tuh dia akhirnya sadar, mulai buka hati, buka mata, introspeksi diri. Aduh, apalah itu. Tapi jujur aja ya, saat ini tuh kamu nggak begitu ekspektasi terlalu tinggi ke dia. Karena kamu sudah tahu bagaimana sifat karakter dia. Ya, ini orang susah berubah ya, meskipun gue ngomong sampai berbusa pun itu nggak bakal masuk di kuping kamu. Paling masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah kagak ada endingnya gitu ya. Dan di sini yang aku lihat ya, di antara kamu tuh saat ini benar-benar mengikhlaskan. Artinya mau kamu datang lagi kayak mau kamu kembali lagi kayak gitu ya, udah gue kagak sudi. Yang penting gue udah berbahagia dengan kondisi gue sekarang, dan saat ini fokusnya gue hanya fokus membahagiakan diri gue sendiri gitu ya. Terus saat ini tuh aku lihat ya, dia kebayang-bayang terus sama kamu ya. Setelah kamu diamkan, setelah kamu nggak peduli sama dia, akhirnya dia terbayang-bayang tuh ya. Terbayang-bayang, tersiksa juga gitu. Ternyata sedih juga ya didiemin nama kamu. Ternyata sedih juga dicuekin nama kamu. Nah, tahu rasa loh ya. Mamam tuh paket komplit. Karena ya, apa ya, mungkin karma dibayar lunas gitu. Kamu pun dulu juga pernah merasakan apa yang dia rasakan. Tapi di saat dia merasakan, dia kaget. Tapi kagak sadar-sadar bahwa ini semua terjadi akibat kelakuan dia ke kamu di masa lalu. Nah, pentingnya berkaca, karena kaca itu mahal ya. Makanya dia nggak bisa berkaca gitu. Selain itu juga, di antara kamu tuh menganggap ya bahwa saat ini situasi hubungan kamu emang lagi chaos gitu. Emang lagi berantakan, jauh ya, sangat jauh
ekspektasinya bisa kembali seperti di awal. Kenapa? Ya bukan salahmu, tapi dia sendiri yang menghancurkan kepercayaan kamu. Dan saat ini dia ngemis-ngemis tuh ya. Dia rayu-rayu kamu, bujuk-bujuk kamu, puji-puji kamu, pret. Gombal gitu ya, dasar loh. Gue saat ini jauh lebih nggak geblek gitu ya daripada yang dulu gitu. Dan kita lihat lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Tuh, ya. Kalau dilihat ya, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda dia ketimbang kamu. Ihir. Artinya apa dong? Ya, kamu ketemu berondong ya, berondong muda, berondong jagung. Berondong apalah itu gitu ya. Karena di sini menurut aku gitu ya, di awal tuh nantinya kamu bakal ragu sama dia karena takut juga gitu. Gue udah berumur sedangkan kamu tuh masih kinyis-kinyis gitu ya. Sedangkan diri kamu tuh kayak masih baru unboxing gitu. Masa iya nanti apa kata orang lain, apa komentar mereka gitu ya. Tapi orang ini tuh dia selalu berusaha meyakinkan kamu ya, karena yang menjalani kehidupan percintaan ini adalah aku dan kamu. Jadi ngapain harus memusingkan ocehan orang lain gitu. Gue nih yang menjalani aja happy sama kamu gitu. Kenapa orang lain yang rempong gitu ya? Karena di sini yang membuat kamu merasa nggak yakin ya karena adanya perbedaan usia yang cukup jauh gitu ya. Ya kamu takut aja gitu ya kalau ternyata nih orang tuh nggak bener-bener serius sama kamu ya. Ternyata dia cuma minta enak-enakan doang ya. Ternyata dia cuma minta gitu ya, memanfaatkan apa yang kamu miliki. Sedangkan kamu udah dibikin baper sama dia, kamu udah dibikin sayang. Nggak taunya gitu ya, yang kamu takutkan kalau ternyata orang ini bagaikan pisau bermata dua. Kelihatan baik di depan, sok melindungi kamu, tapi di belakang ternyata dia memanfaatkan kamu gitu. Tapi tenang gitu ya, dia sadar ya akan keraguan kamu. Tapi keraguan kamu nantinya akan dia jawab dan dia buktikan bahwa dia ini ternyata tidak seburuk dengan apa yang kamu perkirakan. Jadi apa ya, bisa dibilang dia benar-benar sungguh ya, bersungguh-sungguh mencintai kamu, tulus menerima kamu apa adanya. Dia nggak peduli gitu ya, meskipun banyak pertentangan mungkin dari keluarganya, orang tuanya, teman-temannya, nggak peduli gitu. Karena yang menjalani hidup ini adalah aku, jadi ngapain gitu kalian harus stres-stres ngurusin hidup aku gitu. Aku aja loh yang menjalani bahagia, kenapa kalian yang rempong gitu ya. Dan di sini memang kamu nggak usah ya terlalu cari validasi perhatian ke dia, karena jujur aja menjalin hubungan dengan seseorang yang usianya di bawah kamu tuh kebalik banget gitu ya. Jadi dia yang akan terus ya minta perhatian ke kamu, selalu manja ke kamu ya, karena emang seperti itu ya. Seperti itu rulesnya ya. Orang ini tuh tipikal orang yang menurut aku tuh lebih suka ya dikasih perhatian, lebih suka disayang, lebih suka dibelai-belai gitu ya, daripada memberi perhatian. Nah, tapi sisi positifnya dia ya, karena dia udah terlanjur sayang sama kamu, orang ini nantinya akan berkorban penuh demi kebahagiaan kamu. Seperti itu ya. Dan kita lihat dulu ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia sekarang. Saya akan coba lihat dulu bagaimanakah energi dia sekarang. Kita cek dulu ya, bagaimana energi dia sekarang. Kita cek dulu. Bagaimanakah energi dia sekarang? Bagaimanakah energi dia sekarang? Queen of Wands ya. Jadi dia sedang mempersiapkan mental. Dia sedang mempersiapkan batin. Terlebih dia punya salah ke kamu, tapi hati dia nggak bisa ditolak. Hati dia tetap terus terpanggil ya, ingin bertemu kamu gitu. Jadi dia ada yang mempersiapkan diri, mempersiapkan mental dia gitu. Ya pasti kamu marah, iyalah gitu. Orang dia aja yang bikin kamu merasakan sakit hati. Tapi dia berharap gitu bahwa kamu tuh bisa ngasih kesempatan ke dia lagi, agar orang ini bisa membuktikan rasa cinta dan seriusnya dia kepada kamu gitu. Dan saat ini yang saya lihat ya, beberapa dari dia ini ada yang
sepertinya emang sudah berubah ya. Berubah sifatnya, berubah juga taraf pekerjaannya. Artinya apa? Mungkin pekerjaan dia saat ini jauh lebih mapan. Makanya itulah alasan ya kenapa dia lebih berani ingin seriusin kamu. Karena mungkin dulu kerjaannya serabutan gitu. Kerjaannya nggak jelas. Tapi saat ini setelah dia mendapatkan posisi yang sangat baik gitu ya. Mungkin penghasilan dia pun juga bertambah. Akhirnya dia berani membulatkan tekad dia untuk seriusin kamu. Dan di sini ya dia udah kebelet banget. Kebelet apa ya? Kebelet hari-hanya gitu ya. Dia pengen ngobrol sesuatu, ada sesuatu hal yang pengen dia ungkapkan, dia omongin ke kamu gitu ya. Beberapa dari dia ini energinya Leo ya. Jadi dia seorang Leo atau bisa juga Capricorn ya. Kita lihat bagaimana energi dia saat ini. Kita cek dulu bagaimanakah energi dia saat ini. Bagaimanakah energi dia saat ini. Tuh ya. Kalau dilihat ya, ada ya di antara kamu tuh yang sebenarnya saat ini kondisi hubungan kamu tuh jadi trending topik. Jadi perbincangan ya di tempat-tempat atau di tempat kamu saat ini atau di tempat kalian bekerja ya, di tempat lingkungan kalian ya, atau mungkin di circle-circle kalian. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, mungkin ada yang pro kontra gitu ya, mungkin ada yang beda status, mungkin ada yang beda usia terpaut jauh gitu ya, mungkin kamu dihujat, dikatain mungkin matre lah, atau mungkin kamu dihujat, tante-tante menggatal sama brondong gitu ya, atau mungkin ya ada banyaklah hujatan-hujatan seperti itu ya, atau mungkin ada ya yang menghujat kamu karena kamu merasa karena mereka merasa iri sama pencapaian kamu saat ini gitu. Jadi dari energinya itu mengatakan ya bahwa ya sebenarnya kalau dibilang stres ya stres juga gitu, karena ini kan yang menjalani kalian gitu ya. Tapi kenapa orang lain tuh suka usik sama hubungan kalian gitu. Dan jujur itu ngena ke mental kamu banget loh ya. Mungkin banyak juga ya orang-orang di tempat kerja kamu tuh yang ikut mendiamkan kamu karena masalah urusan hubungan kamu yang fenomenal ini sama dia gitu ya. Tapi yang aku lihat ya, pasangan kamu ini dia selalu semangatin kamu ya. Dia selalu yang awalnya kamu down tuh jadi nggak down lagi. Kenapa? Ya dia bisa menjadi penyemangat hari-hari kamu, bisa menjadi penyemangatmu kayak gitu ya. Aduh, nggak ada obat ya. Nggak ada obat tuh orang yang kayak gini, selalu aja usil. Biasanya orang yang usil tuh orang yang tidak damai ya dengan kondisi dia gitu. Kita cek lagi ya guys di sini. Bagaimana energinya sekarang tuh, the moon. Kamu nggak sadar kah ya bahwa saat ini tuh ada orang yang merindukan kamu, tapi dia nyesel gitu ya. Dia merindukan kamu, tapi dia merasa kayak nggak layak gitu ya, kayak menyesal gitu. Kenapa sih aku tuh harus mencintai kamu gitu ya? Padahal aku ini nggak layak buat kamu. Aku ini apa sih gitu ya? Mungkin penghasilan kamu tuh lebih gede kamu ketimbang dia. Ya, ataupun mungkin ya jabatan kamu tuh lebih tinggi ketimbang dia, sedangkan dia mungkin rakyat jelata gitu ya. Jadi kayak dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh selalu bersikap tidak memantaskan diri untuk bisa menjadi pendamping kamu. Padahal jujur aja ya, kamu tuh bukan tipikal orang yang matre. Kamu pun juga bukan tipikal orang yang nuntut dia ingin ini, nuntut dia ingin itu. Tapi yang bikin kamu ngerasa jengkel sama dia karena dia ketika mungkin ya berkonflik, berdebat sama kamu, dia selalu kayak ya udah cari sana orang yang jauh lebih dari aku. Aku ini apa sih, nggak pantas buat kamu. Mungkin aku ini cuma seorang office boy kali ya, atau mungkin gue cuma seorang apa sih, cuma pegawai serabutan gitu. Sedangkan kamu ini penghasilannya jauh lebih besar. Ih, norak. Jadi terkadang tuh bikin kamu kayak greget sendiri. Padahal kamu nggak pernah loh ya ungkit-ungkit kekurangan dia. Kamu juga nggak pernah banding-bandingkan diri kamu dengan dirinya dia gitu. Dan kamu pun juga kayak aware sama dia gitu, no problem gitu. Yang terpenting kita bisa sama-sama saling ngisi, udah ngapain repot gitu. Tapi dia sendiri cara berpikir dia ribet. Nah itu yang terkadang tuh bikin kamu juga ngerasa gedek ya.
Ini nih sering banget terjadi sama energi Scorpio ya. Scorpio itu gitu ya. Scorpio itu cakep gitu, tapi dia selalu merasa kayak tidak memantaskan diri di hadapan pasangannya ya. Dan dari situ akhirnya tuh apa ya? Ya jadi penghalang buat hubungan kalian sendiri gitu. Karena pada dasarnya kamu tuh so-so aja gitu. Kamu tuh welcome-welcome aja. Tapi dia sendiri yang mempersulit hubungan ini ya dengan bersikap tidak memantaskan diri untuk menjadi pasangan kamu. Nah ya. Jadi udah ya. Yang bikin kacau ini ya kamu sendiri gitu ya. Terus energi dia sekarang. Oke. Ada seseorang yang pengen cepet-cepet ingin meminta maaf ke kamu, takut apabila diri kamu tuh benar-benar meninggalkan dia di saat orang ini masih sayang sama, di saat orang ini tuh masih sayang sama kamu. Karena kamu tuh saat ini mulai berubah sikap ke dia. Kamu mulai mungkin bersikap cuek, perhatian kamu sudah tidak sekuat yang dulu, ya. Atau mungkin diri kamu tuh saat ini lebih, ya, mementingkan kerjaan kamu ketimbang memikirkan dia. Dan itu semua terjadi karena diri kamu merasa jenuh gitu. Kamu menganggap ya bahwa ikatan kamu sama dia ini terlalu jalan di tempat, tidak ada progres, tidak ada perubahan gitu. Sedangkan ya mungkin usia itu bertambah dan kamu tuh sudah bukan waktunya lagi untuk main-main, sudah bukan waktunya lagi porsinya kamu untuk seneng-seneng. Kamu tuh cari seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen. Tapi pada kenyataannya ini orang main-main. Nah makanya dia pengen cepet-cepet datang ketemu kamu karena dia ingin segera menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di antara kita. Tapi ya di sini kamu tuh masih trauma, kamu takut gitu. Kalau gue memaafkan kamu, nanti ujung-ujungnya apa? Kamu termanjakan, kamu mengulangi lagi kesalahan aku gitu. Padahal hati ini udah lelah ya, memaafkan kamu terus, ngertiin situasi kamu ya. Dan aku ini nggak sempurna gitu ya. Tapi dengan cara kamu ya, dari cara sisi pandangmu seolah-olah itu kayak kamu menginginkan kesempurnaan ya dari diriku. Nggak ngaca. Lo selama ini apakah udah sempurna? Apakah diri kamu tuh selama ini udah menjadi pasangan yang benar, yang baik buat aku? Nah itu yang jadi koreksi. Karena dia menuntut kesempurnaan dari kamu, tapi dia nggak pernah menilai gitu apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan yang sempurna untuk kamu atau tidak. Dan ini kita lihat lagi ya guys, di sini kita cek dulu. Kita cek ya. Bagaimana energinya sekarang. Tuh, ya kebuka lagi. Tuh, banyak kebuka ya. Kita cek lagi gimana energinya sekarang. Gimana energi dia sekarang. Gimanakah energi dia sekarang. Connect of One. Ya aku paham ya bahwa saat ini dia sedang ngambek sama kamu. Dia nggak terima aja gitu ya sama kesalahannya gitu. Jadi bukti udah di depan mata dan kamu ingin mendengarkan kejelasan dari dia, tapi dia denial ya. Dia nggak terima, dia marah, dia menghujat kamu, menyudutkan kamu gitu. Padahal ya udah gitu, tinggal lakui, meminta maaf aja kalau emang kamu salah, apa susahnya. Tapi dia selalu menyangkal gitu, padahal ya ini bukti tuh udah di depan mata kamu gitu ya, tapi tetap dia menyangkal, seolah itu nggak mau disalahkan. Jadi kurang ajar banget nggak tuh? Oke guys, terima kasih banyak ya. Video ini sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan ya bisa memberikan energi positif bagi diri kalian dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, langsung aja silakan hubungi ya, link tautan WA nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.